Orang sehebat ini pun berani berkata, nggak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau dia boleh lanjutkan, dia mau berkata, termasuk aku. Dan kesalehan kami, Nabi kan saleh ya, lebih saleh dari rakyat Israel pada umumnya. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Allah sudah menentukan upah dosa maut. Jadi harusnya kita juga tergantung mati. Apa yang kita bisa nikmati hari ini, keselamatan, berkat, anugerah, semuanya bukan karena apa yang kita bisa lakukan, tapi karena apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Allah mengasihi kita, Allah menyelamatkan kita, Dia memberkati kita bukan karena change yang kita bisa janjikan dan yang kita bisa buat bagi Tuhan. Setelah diselamatkan bukannya lalu liar. Setelah diselamatkan Allah minta kita mau dididik ya, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, bukan hidup ngawur, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Semua manusia sudah divonis bersalah. Semua manusia sudah dinyatakan berdosa di hadapan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Saudara, mari kita lihat beberapa ayat. Roma pasal yang ketiga ayat 10. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sebuah catatan firman Tuhan yang harus kita akui. Saya percaya tidak ada yang protes. Kalau kita mau jujur, statement firman Tuhan ini sebuah kebenaran buat kita. Dikatakan demikian, Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis. Jadi ada firman yang sudah tertulis yang berkata, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Termasuk yang nulis ayat ini, Rasul Paulus. Sekalipun dia rasul besar, dia dipakai Tuhan luar biasa, lewat pelayanannya ada banyak gereja muncul ya di Asia Kecil, di Eropa. Kekristenan mulai menguasai Eropa lewat pelayanan Rasul Paulus. Orang sehebat ini pun berani berkata, nggak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau dia boleh lanjutkan, dia mau berkata, termasuk aku. Tidak ada yang benar. Lalu lihat lagi, Yesaya 53 ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Perhatikan baik-baik. Tetapi dia tertikam, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Berarti kita pemberontak. Dan pemberontakan kitalah yang menyebabkan dia tertikam. Lalu Yesaya melanjutkan, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Berarti kita penjahat. Betul kan? Ya, dan karena kejahatan kita lah dia diremukkan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jelas saudara, nggak ada di antara kita yang benar. Jelas pemberontakan kita lah yang menyebabkan Yesus disalib. Kejahatan kita lah yang menyebabkan dia diremukkan di sana. Dan satu lagi, Yesaya 64 ayat yang ke-6. Satu ayat lagi untuk mengkonfirmasi semuanya. Ya, Yesaya 64 ayat yang ke-6. Mungkin saudara berkata, Pak, masa sih kita pemberontak? Masa sih kita penjahat? Masa sih gak ada yang benar, Pak? Kan saya sudah jadi orang Kristen. Saya sudah religius, saya sudah rajin ke gereja. Saya melayani. Ya, saya terlibat dengan banyak hal-hal rohani. Kalau itu dalih kita. Mari dengar ayat ini. Yesaya berkata begini, dalam pasal 64 ayat yang ke-6, demikianlah kami sekalian, kami termasuk sang nabi ini yang nulis ayat ini. Nabi loh. Nabi pada zaman itu adalah orang yang diakui punya standar hidup yang sangat rohani, lebih dari orang-orang yang lain. Sebab nabi pada zaman dulu, kalau hidupnya nggak benar, itu dirajam sampai mati. Boleh. Ada hukumnya yang memperbolehkan seperti itu. Kalau nabi ngomongnya nggak benar, kalau nabi perilakunya nggak benar, kalau nabi nubuatannya salah, mati hari itu. Saudara.
Kalau Yesaya bisa menjadi nabi sampai akhir hidupnya, berarti hidup Yesaya sangat religius, sangat bagus. Orang-orang tidak menemukan kesalahan dalam diri dan pelayanan Nabi Yesaya. Makanya Yesaya masih dikenal sebagai nabi sampai hari matinya. Berarti nggak ada orang yang bisa menghukum dia. Karena memang tidak ada alasan untuk menghukum dia. Berarti hidupnya sangat baik di mata orang. Tapi dia berkata, kami sekalian termasuk saya yang kata orang baik. Termasuk saya yang kata orang nabi. Ya, lanjutkan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Nabi saja ngaku. Dia nggak lebih baik dari orang najis. Lalu kalimat selanjutnya berkata begini. Dan kesalehan kami, nabi kan saleh ya. Lebih saleh dari rakyat Israel pada umumnya. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bayangkan kesalehan saja seperti kain kotor, apalagi kesalahan. Jauh lebih kotor yang namanya kesalahan. Wong kesalehan aja seperti kain kotor. Jadi kalau tadi kita berdalih, Pak, saya udah pelayanan, saya sudah nampak lebih rohani dari orang-orang di luar gereja. Berarti saya orang benar, Pak. Ya, perbuatan saya yang religius, kegiatan-kegiatan saya yang agamawi begitu. Pasti sudah mengubah status saya. Saya bukan penjahat lagi, pemberontak lagi, pelanggar hukum lagi. Tidak. Tapi lihat Yesaya berkata, ya kesalehan. Jadi termasuk ibadah-ibadahnya, pelayanannya, semuanya seperti kain kotor. Kenapa? Karena standar Tuhan itu sempurna. Jadi kalau pelayanan gak sempurna, tetap salah di mata Tuhan. Ingat ya, standar Tuhan itu sempurna. Makanya hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Hukum Allah itu gak seperti ujian di sekolah. Saudara tahu ya, ujian di sekolah, kalau ada 10 soal, kita benar 7 saja. 7 soal kita benar. Salahnya berarti 3. Maka sekolah akan berkata kamu cukup baik, lulus. Karena yang benar 7. Lebih banyak yang benarnya daripada yang salahnya. Lulus meskipun ada salahnya 3. Itu ujian di sekolah. Tapi hukum Allah, lihat ya, Yakobus 2 ayat 10. Mari kita lihat. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ini hukum Allah. Itu tidak mentolerir satupun kesalahan. Kalau di sekolah masih ditolerir, masih dimaklumi, oh salahnya 3, cukup baiklah, lulus. Bahkan salahnya 5 juga yang dapat 5 bisa lulus kan? 5,5 gitu ya. Ya. Nah, hukum Allah tidak mentolerir satupun atau sedikit pun kesalahan. Lihat, Yakobus berkata begini, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya. Apakah lulus? Cuma 1 loh salahnya. Sementara yang lain benar. Cuma 1 yang salah. Allah berkata, ia bersalah terhadap seluruhnya. Fail, gagal, sekalipun cuma sedikit kesalahannya. Makanya inilah yang disadari oleh Yesaya. Yesaya kata orang sudah sangat saleh. Sebagai nabi, Yesaya diakui sudah sangat religius. Tapi dia sadar kesalehannya tidak akan pernah bisa sempurna. Makanya dia bersalah total. Sama seperti orang brengsek. Sekalipun dia jauh lebih baik dari orang brengsek. Tapi di mata Allah semua sama brengseknya. Sama bersalahnya. Karena kita semua tidak ada di antara kita yang punya reputasi hebat di mata Tuhan. Sesungguhnya nasib kita hanya layak untuk 1, mati dalam kekekalan. Enggak ada seorang pun di sini yang nasibnya layak untuk sorga, kemuliaan. Enggak ada sebetulnya. Allah sudah menentukan upah dosa maut. Jadi harusnya kita juga tergantung mati. Jadi sampai di sini saya ingin saudara mengakui bersama-sama.
Sebelum kita kenal Tuhan, tidak ada yang baik dalam diri kita. Dan seharusnya kita binasa tanpa Tuhan. Masih ingat ceritanya ketika Pontius Pilatus memberi pilihan kepada orang-orang di Yerusalem, pada hari ini siapakah yang kalian pilih untuk disalibkan? Lalu orang-orang di Yerusalem berteriak, salibkan Yesus dan bebaskan Barabas. Pilatus bingung loh dengan pilihan itu. Hah? Dari mana saya tahu bingung? Ayo kita lihat ceritanya. Ya, bagaimana Pilatus nggak bisa menerima, kok orang Yerusalem membuat pilihan seperti itu. Matius 27 ayat 23 dan 24. Matius 27 ayat 23 dan 24. Langsung di sini saya tunjukkan kata Pilatus kepada orang-orang di Yerusalem. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Jadi Pilatus meresponi pilihan orang Israel yang memilih agar Barabas dibebaskan, lalu Yesuslah yang disalib. Pilatus bertanya, kenapa dia yang harus disalib? Salahnya di mana? Kalau bahasa sekarang, salahnya dia di mana? Kenapa Pilatus bertanya seperti itu? Karena Pilatus baru saja menyelidiki kasus Tuhan Yesus. Dan Pilatus adalah jaksa terbaik pada zaman itu. Ternyata jaksa terbaik pun tidak menemukan kesalahan yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Dia berharap Yesus dibebaskan. Tapi dia kaget kok orang Yerusalem tetap meminta Yesus disalibkan. Makanya dia sedikit protes. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Aku udah selidiki kasusnya. Dan aku mau bilang bahwa ini gak ada salahnya. Tapi kalian memilih dia minta disalib dan menggantikan Barabas. Ayat 24. Ya, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia. Berarti Pilatus gak cuma sekali dua kali meyakinkan orang Yerusalem. Pilihan kamu salah loh. Ini orang benar loh. Ini orang gak ada salahnya loh. Kenapa kamu pilih untuk disalibkan? Nah, dia sudah berusaha berulang-ulang, tapi akhirnya dia sadar, wah percuma deh, percuma. Biasalah ya, kalau udah keroyokan, udahlah percuma lah. Kalau ini udah keroyokan, orang Yerusalem rame-rame. Nah, ketika Pilatus melihat segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Pilatus bohwat, udahlah. Pokoknya kalau kalian tetap memilih dia yang disalib, lalu membebaskan Barabas, aku gak tanggung jawab ya. Pokoknya aku udah beritahu, harusnya dia yang dibebaskan. Dan Barabas yang disalibkan. Tapi oke, go ahead, terserah. Jadi ini bukti bahwa Pilatus secara jelas berkata, ini orang gak bersalah. Tapi Barabas seperti mendapat keberuntungan. Ternyata ada orang benar yang dipilih untuk menggantikan hukuman yang harus ditanggung oleh Barabas. Jadi saudaraku, kembali Barabas adalah kita. Dia pemberontak, kita juga pemberontak di mata Tuhan. Dia pelanggar hukum, kita juga pelanggar hukum di mata Tuhan. Lalu dari nasibnya, kita juga sama dengan Barabas. Dia harus mati, kita juga harus mati seharusnya. Tapi keberuntungan Barabas, itulah juga keberuntungan kita hari ini. Ada seorang benar yang telah dipilih untuk menggantikan saudara dan saya. Untuk menanggung segala hukuman yang harus kita tanggung. Salib yang di tengah itu sebetulnya bukan buat Yesus. Buat siapa? Buat Barabas, buat saudara dan saya. Karena kita adalah Barabas itu juga di akhir zaman. Kitalah yang harusnya mati di kayu salib. Kitalah yang harusnya dilingkupi kegelapan. Tapi Yesuslah yang menggantikan tempat kita. Dia dilingkupi kegelapan. Lalu dia harus kehausan. Saudara, kenapa dia haus? Sebab dia mengalami kengerian neraka. Masih ingat perumpamaan orang kaya yang pelit dan Lazarus yang miskin? Masih ingat cerita itu? Ada orang kaya yang pelit, Lazarus yang miskin, lalu dua-duanya mati.
Lalu Lazarus masuk ke sorga di pangkuan Bapak Abraham. Lalu si kaya yang pelit ini ada di neraka. Lalu apa yang dialami di neraka? Dia kehausan, dia minta kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, tolong minta Lazarus untuk mencelupkan jarinya di air. Lalu meneteskan air itu ke rongga-rongga tenggorokanku. Karena aku kehausan di sini. Jadi waktu Yesus berteriak, aku haus. Dia sedang di neraka. Menempati tempat saudara dan saya. Kitalah yang harusnya kehausan di neraka. Tapi Yesus, ya, dialah yang mengambil posisi kita. Dia yang tanggung kehausan itu. Lalu Yesus berkata, Eli Eli lama sabaktani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Neraka itu apa sih? Neraka adalah terpisahnya manusia dengan Allah. Nah, waktu Yesus ditinggalkan oleh Bapa, dia terpisah dengan Bapa. Itulah juga bukti Yesus menanggung neraka untuk saudara dan saya. Dia pernah berkata, aku dan Bapa satu, tidak terpisahkan. Tapi di kayu salib, karena dia sedang ada di posisi kita, dia harus terpisah dari Bapanya. Dan itulah neraka. Jadi di kayu salib, Yesus mengambil tempat kita. Seperti Yesus mengambil tempat Barabas. Harusnya Barabas yang dihukum, tapi Yesuslah yang dihukum. Saudara, itulah sebabnya ya tema kita hari ini adalah Kristus adalah solusi bagi kegagalan manusia. Barabas gagal membuktikan dirinya untuk bebas dari hukuman. Berjuang bagaimanapun, beralasan bagaimanapun, dia dinyatakan bersalah. Manusia pun tidak bisa ya berjuang bagaimanapun. Vonis sudah jatuh dari sorga. Semua manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Kita mau berusaha bagaimanapun, nasib kita sudah ditentukan. Upah dosamu adalah maut. Kalau Barabas bisa hadir hari ini, berandai-andai nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Kalau Barabas bisa hadir di sini, dan saya berikan mikrofon ini, tolong bersaksi, singkat saja. Saya yakin dia akan ngomong pendek, dia akan bilang begini. Saya tidak melakukan apapun untuk pembebasan saya. Betul nggak? Apakah Barabas dibebaskan karena dia taken MOU, saya berjanji tidak akan nyuri lagi, tidak akan melanggar hukum lagi. Apakah dia bebas karena MOU? Dia bebas karena fakta perjanjian? Tidak ada. Kalau dia bisa bersaksi hari ini, saya dibebaskan. Bukan karena saya melakukan sesuatu. Tapi karena ada orang yang menggantikan saya. Menanggung hukuman saya. Saudara, itulah sebabnya Paulus dalam Efesus pasal yang ke-2, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Efesus pasal yang ke-2, ayat yang ke-8 dan ke-9. Seperti Barabas, kita juga keselamatan kita bukan karena apa yang kita lakukan. Pembebasan kita juga bukan karena apa yang kita bisa kerjakan. Ya, pasal yang kedua ayat ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Barabas pun tidak melakukan apapun untuk pembebasannya. Ya, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Lalu ayat 9, next. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jelas. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Apa yang kita bisa nikmati hari ini, keselamatan, berkat, anugerah, semuanya bukan karena apa yang kita bisa lakukan, tapi karena apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Makanya kekristenan ini, saudaraku, intinya bukanlah pekerjaan manusia yang kita bisa buat bagi Tuhan. Inti kekristenan adalah pekerjaan Allah yang telah Dia buat untuk kita manusia. Anda dan saya selamat. Bukan karena hebatnya change, perubahan. Yang kita janjikan dan yang kita lakukan. Enggak. Kita kan biasa gitu ya. Janji Tuhan, saya mau berubah. Berkati ya, selamatkan saya ya. Tolong saya ya, saya mau berubah. Janji. Orang Tegal bilang, gagal maning. Betul nggak?
Kita terlalu banyak janji kan? Tapi nggak pernah bisa menepatinya kan? Karena Allah mengasihi kita, Allah menyelamatkan kita, Dia memberkati kita bukan karena change yang kita bisa janjikan dan yang kita bisa buat bagi Tuhan. Tapi kita diberkati, kita diselamatkan, kita dikasihi bukan karena change tapi karena exchange. Adanya pertukaran di mana Yesus mau turun ke tempat kita. Dia mau mengambil hukuman yang harusnya kita terima. Jadi kita nggak bisa bangga dengan perubahan-perubahan yang kita bisa janjikan dan kita bisa buat bagi Tuhan. Kita nggak bisa bangga. Tapi kita bisa banggakan sebuah pertukaran yang Allah sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia memberikan Yesus untuk kita. Sehingga kita dibebaskan. Ya sama seperti Barabas kita juga bisa bersaksi. Ya saya diberkati bukan karena saya baik. Tapi karena Yesus yang baik. Saya diselamatkan bukan karena saya bisa berubah, tapi karena Yesus mau menukar tempatnya untuk menggantikan saya. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya di dalam Dia. Kekristenan itu membanggakan pertukaran yang Allah buat bagi kita. Sementara agama-agama lain membanggakan perubahan. Nih, saya harus beramal, berubah ya supaya Tuhan baik. Sampai hari ini mereka masih berusaha untuk diselamatkan. Tapi hari ini saya mau katakan, keselamatan kita di dalam Yesus sebuah kepastian. Bukan lagi mudah-mudahan. Tapi Pak, saya kan masih ada kekurangan. Keselamatanmu bukan karena hasil usaha dan kerja kerasmu. Keselamatanmu karena kerja keras Yesus bagi kita. Ya, saudaraku, dalam agama lain Allahnya menuntut umatnya yang berkorban supaya selamat. Tapi dalam kekristenan Allah kita memberi korban bagi kita. Dan kita diselamatkan akhirnya. Jadi saudara, ayo saya rindu kita sebagai orang percaya enggak ragu lagi. Kalau toh saya mati hari ini, kita pasti masuk sorga. Karena Yesus adalah jaminan keselamatan. Gini loh saudaraku, kalau kita masih ragu, kalau kita masih berkata, ya keselamatan saya tergantung saya bisa taat apa enggak ya, saya bisa setia sampai akhir apa enggak ya. Bukan berarti saya menganggap enteng ketaatan dan kesetiaan, tidak. Konteksnya bukan itu. Kita selamat bukan karena kita bisa setia, tapi karena Allah kita setia. Kita selamat bukan karena kita bisa mentaati segala kehendak Allah. Tidak, kita selamat karena Yesus mentaati kehendak Allah untuk kita. Kalau dalam kekristenan semuanya masih belum pasti. Jadi, pantaskah Injil disebut kabar baik? Itu, Injil kan disebut kabar baik, good news. Nah kalau masih mudah-mudahan, masih belum tentu, masih semoga, lah ya kabar baiknya di mana? Betul nggak? Kabar baiknya di mana? Lalu saudara tadi loncat-loncat, nyanyi-nyanyi, bangga-bangga sama Tuhan, kita belum pasti selamat kok. Jadi dasar sukacita kita apa selama ini? Dasar sorak-sorai kita apa selama ini? Kalau semuanya masih belum pasti, kalau semuanya masih mudah-mudahan tergantung kamu, nanti kamu bisa apa enggak. Itu bukan hasil usahamu, kata firman Tuhan. Itu hasil usaha Tuhan Yesus. Dan Yesus dengan segala usahanya sudah selesai. It is finished. Dia enggak berkata to be continue. Tetelestai, itu artinya apa? Dibayar lunas dan lebih. Overpaid. Tetelestai bukan cuma dilunasi, tapi overpaid, dibayar lebih. Tuhan di kayu salib dia nggak bayar down payment. Saya down payment dulu ya, selebihnya kamu yang bayar ya. Bapak Ibu Saudara, kita bangga karena Injil disebut kabar baik. Kenapa kabar baik? Karena ada kepastian, ada solusi bagi kita. Ya, solusinya adalah ada seorang yang menggantikan kita. Dan dia telah
telah bayar lebih daripada yang harus kita bayar. Makanya mari hiduplah dengan sukacita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Kristus adalah solusi bagi kegagalan kita. Kita semua adalah orang gagal. Gagal dalam hal memenuhi semua tuntutan Allah. Tapi ada Yesus yang akhirnya mewakili kita memenuhi semua tuntutan Allah. Mari hidup dalam damai sejahtera. Oke, saya tutup ya supaya nggak liar. Biasanya kalau khotbahnya cuma sampai di sini liar. Kalau begitu Pak, berarti kita bisa berbuat dosa seenaknya dong. Kalau gitu Pak, berarti kita masih boleh dong hidup semaunya sendiri. Toh sudah selamat. Itu kan pertanyaan liar. Seharusnya kalau kita tahu Tuhan sangat baik, kita nggak akan berani mengecewakan hatinya. Bukan memanfaatkan kebaikan Tuhan. Saya tutup dengan 2 ayat. Ya. Titus pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Titus pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Nanti setelah ini ada 1 ayat lagi ya. Nah, dikatakan demikian. Karena, perhatikan kalimatnya ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah apa? Nyata. Nyata itu bahasa aslinya valid. Sudah berkekuatan hukum. Berarti tidak ada yang bisa menggagalkannya. Sudah berkekuatan hukum, tinggal dieksekusi. Tidak, iblis pun tidak bisa menggugat lagi. Karena ini sudah berkekuatan hukum. Jadi keselamatan itu sudah valid, sudah nyata, sudah pasti. Itulah maksudnya. Tapi ada ayat 12. Nah, bukan berarti, oh sudah pasti selamat. Ya udah santai aja sekarang, hidup seenaknya. Ada ayat 12 lanjutannya, jangan senang dulu saudaraku. Ayat 12-nya berkata begini, ia mendidik kita. Nah, setelah diselamatkan bukannya lalu liar. Setelah diselamatkan Allah minta kita mau dididik ya, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, bukan hidup ngawur, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Lihat, jadi ayat 12 ini adalah lanjutan dari ayat 11, jangan dibalik. Ada orang-orang yang berpikir ayat 12 ini syarat untuk terjadinya ayat 11. Tidak. Ya, bukan ayat 12 yang menyebabkan ayat 11 tadi ada. Tapi sebaliknya, ya, ayat 11 dulu yang ada, Tuhan beri keselamatan lebih dahulu, Tuhan pastikan keselamatan kita lebih dahulu, baru kemudian tuntut kita, ayo hidup benar. Ayo hidup bijaksana. Jangan ngawur. Jadi gini, saudara, kita hidup benar bukan untuk diselamatkan. Tapi kita hidup benar karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kan ada lagunya kan, kita mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita melayani karena Dia lebih dahulu melayani kita. Saudara, Tuhan tuh gak pernah ketinggalan sama kita. Kalau Tuhan kita sering ketinggalan, parah dong. Betul gak? Berarti kita yang hebat dong. Kan kita duluan berarti. Tuhan tuh gak pernah ketinggalan, Dia gak pernah jadi pahlawan kesiangan. Tuhan selalu yang pertama, Dia Alfa dan Dia Omega. Dia nggak pernah ketinggalan. Dia selalu yang menjadi yang memulai. Keselamatan pun dimulai dari Dia, bukan dari kita. Ya, jadi kita taat bukan supaya Tuhan baik sama kita. Kita taat karena Tuhan sudah baik kepada kita. Kita melayani bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Kita melayani karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi ayat 12 ini muncul karena ada ayat 11. Bukan ayat 12 ini supaya ada ayat 11, enggak. Tapi justru karena ada ayat 11. Ya, satu lagi ayat ya, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Nah, ini sama. Mari lihat susunan kalimatnya, sama. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Telah, berarti udah beres. Tetelestai, overpaid. Ya. Lalu kalau gitu, oh enak dong Pak, udah beres. Santai dong. Enggak, ada kalimat selanjutnya.
Karena itu nggak boleh santai, nggak boleh ngawur. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita memuliakan Allah bukan supaya Tuhan menebus kita. Kita memuliakan Allah bukan supaya Tuhan membebaskan kita, membayar hutang dosa kita. Enggak, kita memuliakan Allah karena Tuhan sudah membayar hutang dosa kita. Kita memuliakan Allah karena Tuhan sudah menebus kita. Jadi saudaraku, kekristenan adalah sebuah kepastian keselamatan. Itulah kebahagiaan kita yang dunia belum miliki. Nah saudaraku, kenapa kita setelah diselamatkan nggak boleh hidup ngawur dan seenaknya? Karena kita masih ada di dunia dan tugas kita adalah jadi terang dan garam bagi dunia ini. Jadi Martin Luther berkata begini, saya kutip ya. Saya kutip perkataan Martin Luther. Perbuatan baikmu bukan buat Tuhan, tapi buat sesamamu. Supaya orang melihat ada Kristus dalam diri kita. Amal baikmu, ibadah-ibadahmu bukan buat Tuhan. Tuhan gak pernah silau dan gak pernah tertarik. Waduh hebat ya perbuatanmu. Perbuatan kita gak ada yang hebat. Reputasi kita bobrok semua di mata Tuhan kok. Kesalehan saja seperti kain kotor kata Yesaya tadi kan. Jadi kita mau hidup sesaleh apapun. Tuhan mah gak pernah silau dengan kesalehan kita. Tapi sesama kita butuh kesalehan kita. Tetangga kita butuh melihat kesalehan kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita yang belum kenal Tuhan, ingin lihat kesalehan kita. Jadi kita hidup saleh benar, bukan lagi untuk memancing Tuhan. Tidak, Tuhan waktu engkau berdosa, Allah sudah mengasihimu, kata kitab Roma. Kamu doa 2 jam, kamu pikir Tuhan akan lebih sayang kepada kamu? Karena kamu bisa doa 2 jam? Lalu kamu melayani dengan hebat dan kamu pikir gara-gara kamu melayani dengan hebat maka Tuhan akan lebih sayang kepada kamu? Tidak. Kamu belum bisa melayani pun Tuhan sudah sayang kepada kamu. Kamu belum bisa doa 2 jam pun Tuhan sudah sayang kepada kamu. Kalau kamu bisa doa 2 jam bukan Tuhan yang tambah sayang, kamu yang tambah sayang sama Tuhan. Kalau kamu bisa melayani lebih hebat dari yang lain, bukan Tuhan yang akan lebih sayang kepada kamu, tapi kamu yang akan lebih sayang kepada Tuhan. Wow, saya setuju sekali. Karena semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan.